Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Widi Ursid. Kita mengawali konten di hari Lebaran kedua atau ketiga ya. Kami Widi Ursid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman saudara semua yang merayakan. Minal aidin wal faidin, dan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari Lebaran ini kita menjadikan manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama. Dan teman-teman, kali ini kita masih ada di rumah, cuma kita kebetulan tadi saya mempunyai ide untuk membahas tentang media anggrek ya. Apa saja sih media anggrek yang kita gunakan? Diawali di sini ya teman-teman. Kita di seedling atau dari buka botol kita menggunakan satu moss putih sama atau moss hitam. Kenapa kita memilih perbedaannya apa sih dengan moss putih sama moss hitam? Kalau moss putih yang bagus memang tidak ada di Indonesia ya. Jadi kita mendatangkan dari luar negeri, dari belahan benua Amerika sana katanya sih. Karena dia punya kalau moss putih punya kemampuan menyimpan air atau kelembapan lebih lama. Namun karena kita tinggal di Indonesia, di daerah tropis ini, akar kadaka atau moss hitam dijadikanlah untuk media anggrek seperti ini ya. Ini media anggrek yang memang kita dulu ini awalnya dari buka botol, tetapi kan memang proses ya teman-teman, proses. Ini moss hitam ya, moss hitam. Jadi proses ada yang berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan ada yang sudah lepas dari seedling, artinya sudah ke arah remaja. Ini yang pertama ya, tentang media anggrek yang moss hitam dan moss putih. Kita lari untuk yang ke arah sini yang anggrek-anggrek lebih besar. Dengan apa sih medianya? Kita menggunakan media mix atau pertama ini dengan pakis koal, pakis balok atau pakis cacah. Kalau bukan cacah ya, tapi balok-balok begitu. Kadang ada yang saya mix dengan areng, kadang ada yang saya mix dengan kulit pinus. Kadang saya mix dengan kulit pinus dan areng, kadang memang karena keberadaan ada beberapa media. Namun sebetulnya areng bagus, semuanya bagus sih. Cuma kalau kulit pinus, jika memang dimediakan langsung di bulsan bagus, karena dia bisa, jika terlalu lembab akan jamuran gitu ya, akan ada jamurnya ya. Ini hanya dengan moss pakai saja ya teman-teman, pakai saja. Kadang ada yang saya campur dengan kayu juga, karena besar ya, medianya besar, jadi untuk memenuhi. Ini ada yang saya kasih arang saja, ada yang kosong begini, jadi cuma dari softpot saya tampilkan di sini aja. Dia lebih suka ya, artinya anggrek lebih suka karena minim terjadi jamur ya. Ini kebanyakan saya pakai pakis, ada yang juga yang pakai areng. Namun ada juga yang memang saya tempelkan di pakis gelondongan kayak gini. Ini dulu nih tahun 2020 saya menempelkan, pada waktu itu saya masih ada anggrek larat, bantimurung sama superbin ya. Karena kita tinggal di Jogja, memang untuk jadulan yang paling banyak itu. Dan pada waktu itu jadulan belum sengebum saat ini, artinya saya tetap suka. Akhirnya walaupun keki, akhirnya sekarang udah menjadi seperti ini ya, sudah banyak. Dan ada juga yang pakai gelondongan seperti ini, saya tempelkan spesies ini ya.
Ini akarnya mulai jalan. Ini saya tempelkan kira-kira baru 1 bulan dengan pakai gelondongan ini. Tetapi aman, nyaman. Karena apa? Karena dia mampu menyimpan air lebih lama. Jadi sedangkan syarat untuk hidup anggrek adalah dia membutuhkan kelembapan. Namun kelembapan jika tidak dijaga, dia pasti akan kena jamur. Sama dengan tanaman yang ada di tanah pun juga, yang di pot-pot gitu juga sama. Gitu. Ini makanya kan saya cenderung lebih suka saya tempelkan begini ya. Ini juga pakis hanya saya tempel. Ini ada Stratiotes. Waktu itu kita dapatkan masih remaja, kita tempelkan begini saja. Kalau ini Liporinum ya, Liporinum. Sebenarnya Liporinum lebih bagus ditempel sih. Tingkat kehidupannya juga lebih riskan ya kalau Liporinum. Lebih riskan. Jadi kalau memang saya nggak berani memindahkan, karena kalau sudah bisa nyaman di sini itu biarkan saja. Karena nanti kalau memang dia shock nanti untuk dipindah, stres lagi ya. Terus ada lagi yang tentang media anggrek dengan kayu Clerecidea seperti ini. Ini saya tempelin, ada Cattleya, ada anggrek bulan. Jadi akarnya sudah kayak gini ya. Ini. Ada lagi ini sama tadi pakai gelondongan, yang saya tempelkan semuanya berisi amabilis teman-teman ini. Berisi amabilis. Awalnya amabilis saya kasihkan di pakis papan, namun sepertinya saya karena ada beberapa saya ingin membentuk seperti ini ya. Terus lagi ini beberapa yang memang saya pakai pasti. Namun untuk ini banting murung kalau nggak salah ya. Banting murung ini memang begitu lepas dari media tempel di kayu, hanya saya taruh saja dan akarnya sudah seperti ini. Asalkan kita bisa menjaga kelembapannya, tingkat kehidupannya tinggi kalau anggrek jadul ya. Tingkat kehidupannya tinggi. Ini mau berbunga ya. Iya, banting murung ini sebelumnya banting murung ini rawatan saya sendiri dulu tempel di pohon mangga. Namun pohon mangganya mati, kena jamur juga. Padahal sudah gede pohonnya. Namun saya harus melepas dan saat itu hanya saya taruh saja. Tapi sekarang dia tetap hidup. Asalkan kita tak menjaganya. Ada juga yang hanya tipis-tipis. Sebenarnya media nggak perlu banyak ya. Ini Susantakahashi, medianya sedikit saja. Dan ini ada di sini ada Kaisar Warawan dan lain-lainnya. Ini saya tempelkan di kayu kopi teman-teman. Namun sayangnya kayu kopi tidak bisa bertahan lama. Ini saya bikin tahun 2020, tapi sepertinya sudah rapuh ya. Jadi sudah tidak bisa, nanti lama-kelamaan akan roboh ini. Makanya nanti waktu terdekat kita akan repotting ini untuk saya mediakan ke tempat lain. Akan saya ganti dengan kayu Clerecidea atau pakis bonggolan besar itu ya. Terus lagi yang saya gantung-gantung ini ya teman-teman, ini ada hanya sesimpel saja ya. Ini saya tempelkan pakis sedikit saja, tapi play-nya tinggi ya, 1 meteran. Ini Kaisar Purple. Ini hanya dengan pakis dan saya biarkan terurai begini akarnya. Ini ada juga yang tempel kayak gini dengan pakis. Ini malah tanpa media teman-teman. Ya ada kayunya kayu kopi ini. Saya gantung ini ya. Ini Dendrobium copstick ya. Keritingan, warnanya kuning putih kayak spatulata, rabbit spatulata. Ini dulu rumpunan besar, kita jadikan 4 kayak gini karena pada waktu itu mau busuk akar sepertinya. Nih. Jadi dia anggrek lebih suka seperti ini karena apa? Kita lebih bisa menjaga karena jika kita tahu sehat atau enggak. Kalau nanti akarnya kena pot plastik atau pot gerabah, di atas tampaknya kering, ternyata di dalamnya basah. Jadi kita santai saja menyiram, ternyata itu membuatnya jamur. Nah, jadi jamur tampak seperti biasa, lama-lama daunnya menguning, batangnya menguning, ternyata dia sudah nggak bisa diselamatkan. Ini yang gerama ini juga cuma sepele saja ya teman-teman. Jadi cuma saya taruh di pot gini aja, minimal media, karena dia berkembang biak dengan udara ya. Akarnya keluar karena sumbernya dari embun atau dari yang kita siram ya. Asalkan kita menjaga kelembabannya pasti bagus. Banyak teman-teman yang memang saya tempelkan dan sehat-sehat seperti ini ya.
Kadang yang dalam pot, di pot tidak terlalu bagus, saya repotting menuju saya tempel. Sesederhana ini, saya tempel dengan kayu tanpa media tambahan, ini akan hidup bagus. Dan ada lagi ya teman-teman, ini ada yang tertutup dengan, ini adalah super bean jumbo ya, raksasa. Tapi ini akar semua teman-teman, ini akar semua. Dulunya ditaruh di pot gerabah, tapi pot gerabahnya sengaja saya pecah dan saya membentuk agar tampak lebih seni seperti ini. Kemarin saya repotting, banyak sekali yang gundul-gundul, terus saya lepas dan sekarang banyak sekali tunasnya. Ini besar sekali ya. Kemarin jumlahnya lebih dari 100 batang nih super bean ini, teman-teman. Kita maju ke depan. Media ini yang saya campur ini adalah, ini kita menemukan anggrek ini kira-kira sekitar belum ada 1 bulan ya teman-teman. Ini anggrek keriting tapi ditemukan di rumah warga, tertempel di pohon. Selalu saya repotting karena medianya besar, ada pakis, termasuk ada pecahan pot atau pecahan genting, nggak masalah. Dia masih tetap bisa menyimpan air juga dengan mudah, tidak begitu, airnya tidak bisa bertahan lama, jadi bisa menghindari jamur gitu. Ini rata-rata yang di sini rata-rata semuanya, ini ada capung percapungan sini cuma dengan pakis ya teman-teman. Pakis ada yang saya mix dengan areng, ini capung Jawa jumbo juga. Ada juga yang ini capung Bali ya, capung Bali ada kayu sama pakis. Tetapi ada yang saya taruh di pot seperti ini, sebetulnya jika anggrek jadul, anggrek apa saja saya ditaruh begitu aja tanpa tambahan media sih nggak masalah, sepanjang kita punya konsekuensi menjaga kelembapan ya teman-teman. Ada beberapa yang memang saya sengajakan seperti itu. Misal ini ya teman-teman, misal ini ruby rose, Dendrobium rubeus, saya geser dulu ya. Ruby rose yang sebelumnya menempel di pohon. Sebelumnya menempel di pohon, belum ada 1 bulan ya. Belum ada 1 bulan, saya taruh di sini. Saya kosongkan di pot kayu jati ini, saya kosongkan, hanya saya tempelkan di pakis, tapi perkembangannya bagus sekali ya. Kita untuk akar ini menggunakan mycorrhiza ya teman-teman. Mycorrhiza adalah pupuk organik cair jamur positif ya. Dimana bukan rangsang akar sih, jamur itu mampu jika terserap di akar itu mampu menyerap semua nutrisi yang ada, termasuk siraman, termasuk pemupukan, nah dia akan terserap. Makanya kita menggunakan mycorrhiza pupuk organik cair ini. Jadi teman-teman yang banyak sekali pada anggrek-anggrek perawatan saya, ini kebanyakan yang memang saya biarkan terurai seperti ini. Bahkan ini langsung full sun full rain. Namun karena kita memang tidak ada pekerjaan lain, hanya pekerjaan ngurusin anggrek saja, secara otomatis kalau dengan kondisi di luar musim hujan ya, musim kemarau, kita harus punya konsekuensi setidaknya sehari sekali menyiram. Namun ada yang memang kosongan dengan pakis begini, ada yang hanya kayu saja, hanya ada yang batang saja, terus dia nggak hidup tapi mengeluarkan keki. Jadi perawatan kita seperti ini ya. Ada yang memang saya sengajakan full sun full rain, ada juga yang memang ada di bawah pohon jambu ya. Ini ada sakura, ada capung alor ya. Terus lagi ini, kalau ini adalah anggrek keriting dari botolan yang memang kita dari seedling kita tempelkan di kayu. Lumutnya seperti ini, sampai lumutnya seperti ini. Ini ada Neoh Tek Hong, ada juga Indonesia Merdeka. Tetapi juga langsung full sun ya teman-teman, langsung full sun semuanya. Kalau yang hanya saya membedakan, ini yang satu ini kayu jambu, yang satunya kayu jati gelondongan, kayu jambu gelondongan, sama yang sini pakai. Semuanya bagus kalau ditempel. Jadi kembali ke habitat awal, bahwa anggrek dulunya ditemukan di hutan menempel. Beda lagi dengan ini ya, ini anggrek salak raksasa jumbo ya, tingginya 2 meteran. Ini medianya hanya sederhana saja, saya kasih pakis seperti ini, dan dia sekarang sedang fokus mengeluarkan tunas baru ya teman-teman.
sempurna, artinya dia punya berisi batangan isi berdaun semua dan dia mengeluarkan, makanya bunganya minim, tapi tetap saja karena rumpunannya besar tetap saja ada bunganya dan ada speknya juga. Kalau yang capung Jawa ini yang sudah 1 tahun di tempat kita, ini juga minim juga medianya, minim. Tidak harus saya penuhin potnya tuh ya kayak gini, tapi memang cenderung saya kosongin saja. Asalkan kita bisa menjaga kelembapannya dan jangan sampai terlalu lembab juga. Kalau ini linear lewet, saya pakai areng ya ini. Kalau ini yang ini Kaisar Warawan, saya pakainya juga areng. Nah, kita kembali ke sini, ini yang di atas kolam ini juga memang rawatan kita ya. Rawatan kita ini ada capung Bali. Waktu itu busuk akar, kita split, langsung bisa saya kasih pakai kayu gelam sama batang kayu untuk sampai sini. Dia malah mengeluarkan keki dan ada tunas yang sehat sekali ini ya. Jadi untuk menyembuhkan salah satunya seperti ini. Kemarin juga ada teman kita dari Jakarta merasa tidak bisa merawat, lalu menitipkannya di sini. Mau mati anggrek spesies dari Papua. Yang ini Chandrawati juga saya rawat di sini untuk biar dia lebih, dan dia mengeluarkan tunas. Di sini ada sakura, ada asima, ada capung-capung, termasuk ada mesangil, ada kapuas juga. Jadi memang kondisi merawat tidak selalu kondisi rawat. Nanti memang kalau sudah sehat, terus ada teman-teman yang menginginkan, kadang kita kasihkan juga. Gitu. Jadi tidak selalu anggrek keriting, tidak selalu anggrek jadul, anggrek-anggrek apa saja. Cuma minim anggrek hibrid yang bulat kita minim. Ada juga yang memang kita taruh di bawah pohon anu nih, apokat ya, pohon apokat. Kita gantung-gantung, ada yang kita tempel-tempel juga di situ. Kita gantung-gantung gitu. Teman-teman, kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, sahabat anggrek semua yang setia menonton video dari Widi Ursyid. Dan selamat datang juga untuk teman-teman baru yang baru bergabung dengan channel Widi Ursyid. Terus semudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa memberikan manfaat, menambah saling bertukar pengalaman. Dan jika teman-teman menginginkan anggrek apa saja, tentunya nggak semuanya ada, tapi kalau kita menyebutkan satu persatu juga belum bisa. Cuma jika ada teman-teman yang menginginkan anggrek seedling keriting, remaja keriting, atau jadulan, atau ekonomisan, bisa kontak di WhatsApp yang kita tayangkan. Kalau ini Ken Arok ya teman-teman, ini Ken Arok. Terus kalau pengiriman kita bagi sahabat-sahabat anggrek yang belum tahu, kita di Bantul, Yogyakarta ya. Ini selama beberapa hari kemarin kita split, ada sakura, ada asima, ada superbin, ada bantimurung ekonomis yang besok pagi mulai kita kirimkan. Karena saat ini ada beberapa pesanan dari teman-teman semua yang kita bisa mengirimkan besok, mulai besok ya. Karena masih terkait dengan libur lebaran dan terkait dengan cuti bersama ya teman-teman. Gitu semuanya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih. Salam sehat, salam anggrek Indonesia.